Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang sepertinya tidak memiliki keahlian khusus, namun mampu menarik kekayaan luar biasa ke dalam hidup mereka, sementara Anda terus berjuang meskipun sudah bekerja keras sepanjang waktu? Kebanyakan orang berpikir bahwa kekayaan adalah hasil dari pendidikan yang tinggi atau sekadar keberuntungan belaka. Namun kenyataannya jauh lebih dalam dari itu, dan saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat mengapa itu terjadi. Jika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan terus mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan, dan inilah saatnya untuk menghentikan siklus kegagalan tersebut hari ini juga. Bayangkan jika dalam beberapa menit ke depan, kunci gudang kekayaan yang selama ini terkunci, rapat di dalam pikiran Anda tiba-tiba terbuka lebar, dan Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya telah dilahirkan kaya. Anda memiliki gudang harta karun di dalam diri Anda, yang hanya menunggu untuk diakses melalui perubahan frekuensi berpikir yang sangat sederhana, namun sangat mendalam. Banyak orang menjalani hidup mereka dengan perasaan takut, terutama ketakutan akan kekurangan uang, dan mereka tidak menyadari bahwa rasa takut itu sendiri adalah magnet bagi lebih banyak kekurangan. Apakah Anda salah satu dari mereka yang merasa cemas setiap kali harus membayar tagihan atau merasa bahwa uang selalu habis sebelum akhir bulan tiba? Mengapa kita diajarkan untuk fokus pada masalah bukannya pada solusi yang berlimpah? Dunia ini dipenuhi dengan energi yang tidak terbatas, dan uang hanyalah salah satu bentuk energi tersebut yang seharusnya mengalir kepada Anda semudah udara yang Anda hirup saat ini. Saya ingin Anda memahami bahwa kondisi keuangan Anda saat ini bukanlah refleksi dari potensi Anda, melainkan hanya refleksi dari pemikiran masa lalu Anda yang telah menjadi otomatis di dalam pikiran bawah sadar Anda. Sebagian besar orang terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai paradigma, sebuah program mental yang memiliki kendali hampir eksklusif atas perilaku kebiasaan kita, dan hampir semua perilaku kita adalah kebiasaan. Jika Anda tidak mengubah program ini, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, hasilnya akan tetap sama karena Anda sedang mencoba mengemudikan mobil dengan rem tangan yang masih terpasang kuat. Riset ilmiah dalam psikologi sering menunjukkan bahwa emosi negatif seperti stres kronis karena masalah keuangan dapat menurunkan kemampuan kognitif seseorang secara drastis, membuat mereka sulit melihat peluang yang ada tepat di depan mata mereka. Ketika Anda berada dalam kondisi getaran rendah, Anda secara harfiah buta terhadap kekayaan yang mengelilingi Anda. Saya teringat kembali pada masa ketika saya hanya menghasilkan $4.000 per tahun dan berhutang di mana-mana. Saya merasa sangat sedih dan putus asa, merasa seolah-olah saya adalah korban dari keadaan ekonomi yang tidak adil. Namun, segalanya berubah ketika seseorang memberi saya sebuah buku dan menantang saya untuk mengikuti instruksinya tanpa bertanya. Dia berkata bahwa jika saya melakukan apa yang dia katakan, hidup saya akan berubah total, dan itulah yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pendapatan saya melonjak menjadi $17.500 per bulan dan kemudian melampaui $1 juta per tahun. Perubahan itu tidak terjadi karena saya tiba-tiba menjadi lebih pintar, tetapi karena saya mengubah citra diri saya dan cara saya berinteraksi dengan hukum alam yang mengatur alam semesta ini. Jika Anda menyukai apa yang saya bagikan sejauh ini dan merasa ini sangat bermanfaat bagi perjalanan pertumbuhan pribadi Anda, silakan klik tombol suka dan berlangganan ke saluran ini karena dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus menyebarkan pesan transformasional ini kepada lebih banyak orang di seluruh dunia. Apakah Anda tahu bahwa citra diri Anda bertindak seperti termostat ruangan yang mengatur suhu kehidupan Anda? Jika termostat Anda diatur pada tingkat kemiskinan, tidak peduli berapa banyak panas atau kerja keras yang Anda berikan, sistem itu akan selalu menarik Anda kembali ke suhu dingin yang penuh kekurangan. Anda harus belajar untuk mengatur ulang termostat mental Anda jika Anda ingin melihat hasil yang berbeda di rekening bank Anda. Mari kita lihat tokoh-tokoh besar seperti Andrew Carnegie yang memahami prinsip ini dengan sangat baik dan menggunakannya untuk membangun kekaisaran baja yang luar biasa pada masanya. Dia tahu bahwa pikiran adalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, dan di sanalah semua kekayaan dimulai. Banyak orang keberatan dengan ide ini karena mereka merasa itu terlalu sederhana.
atau tidak masuk akal, tetapi bukankah lebih tidak masuk akal untuk terus hidup dalam penderitaan ketika solusinya ada di dalam diri Anda sendiri? Pikiran Anda adalah alat yang paling kuat di planet ini, jauh lebih kuat daripada komputer tercepat manapun yang pernah diciptakan oleh manusia. Namun kebanyakan orang menggunakan alat ini untuk menciptakan kekhawatiran dan kecemasan, daripada menciptakan kemakmuran dan kedamaian. Sekarang saya ingin memberi Anda sebuah tantangan praktis yang akan mengubah cara Anda memandang uang mulai hari ini. Selama 30 hari ke depan, saya ingin Anda menuliskan di selembar kartu kecil apa yang sebenarnya Anda inginkan dalam bentuk kalimat sekarang. Misalnya, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat melalui berbagai sumber secara terus-menerus. Bawa kartu ini di saku Anda dan bacalah sesering mungkin, siang dan malam. Tindakan sederhana ini akan mulai menanamkan ide baru ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan menggeser paradigma lama yang telah menahan Anda selama bertahun-tahun. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang hanya menggunakan sekitar 5% dari kapasitas mental mereka? Bayangkan apa yang bisa Anda capai jika Anda bisa mengakses 10 atau 20% saja melalui pemahaman tentang hukum tarik-menarik ini. Kekayaan bukan tentang memiliki lebih banyak barang, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih besar, yang mampu menarik dan mengelola energi tersebut untuk kebaikan yang lebih besar bagi diri sendiri dan orang lain. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah ini benar-benar berhasil untuk semua orang? Dan jawaban saya adalah selalu ya, asalkan Anda mau mengikuti hukum-hukumnya. Alam semesta tidak memiliki pilih kasih, ia bekerja berdasarkan hukum yang tepat, seperti halnya hukum gravitasi yang bekerja sama untuk semua orang tanpa memandang siapa mereka. Jika Anda menjatuhkan sesuatu dari atas gedung, itu akan jatuh ke bawah, tidak peduli apakah Anda orang baik atau jahat. Demikian pula, jika Anda menanamkan benih kemakmuran di dalam pikiran Anda, maka hasil yang akan Anda panen adalah kemakmuran. Masalahnya adalah, kebanyakan orang menanam benih ketakutan dan kemudian bertanya-tanya mengapa hidup mereka penuh dengan duri. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan hal ini. Apa yang paling Anda takuti dalam hidup Anda saat ini? Apakah itu kegagalan? Apakah itu penilaian orang lain? Ketakutan hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh kurangnya pengetahuan. Ketika Anda mulai memahami siapa diri Anda sebenarnya dan bagaimana pikiran Anda bekerja, ketakutan itu akan lenyap seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Anda adalah percikan dari Sang Pencipta dan Anda memiliki kemampuan kreatif yang tidak terbatas. Mengapa Anda memilih untuk hidup kecil padahal Anda bisa hidup besar? Lihatlah bagaimana orang-orang sukses mengelola emosi mereka. Mereka tidak membiarkan keadaan luar mendikte kondisi internal mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan kondisi internal mereka untuk mengubah keadaan luar. Ini adalah rahasia besar yang jarang diajarkan di sekolah-sekolah konvensional. Mereka mengajarkan kita cara membaca dan menulis, tetapi mereka tidak mengajarkan kita bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara mengelola emosi kita untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Pengetahuan tanpa penerapan adalah sia-sia, dan itulah mengapa banyak orang yang sangat terdidik secara akademis justru mengalami kegagalan finansial yang menyedihkan. Mereka memiliki pengetahuan di kepala mereka, tetapi tidak dalam perilaku mereka. Anda harus memahami bahwa tubuh Anda adalah instrumen dari pikiran Anda. Jika pikiran Anda berada dalam keadaan bingung, tubuh Anda akan bertindak secara tidak efektif. Namun jika pikiran Anda tenang dan terfokus pada tujuan yang jelas, tindakan Anda akan menjadi sangat kuat dan tepat sasaran. Mari kita bicara tentang pentingnya rasa syukur dalam proses ini, karena syukur adalah cara tercepat untuk mengubah getaran Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan rasa syukur secara teratur memiliki tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dan kesehatan fisik yang lebih baik. Ketika Anda bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, Anda secara otomatis membuka pintu bagi lebih banyak hal untuk disyukuri. Bagaimana jika mulai hari ini Anda berhenti mengeluh tentang harga-harga yang naik dan mulai bersyukur atas kesempatan yang Anda miliki untuk menciptakan nilai lebih bagi dunia?
Nilai yang Anda berikan kepada dunia akan selalu kembali kepada Anda dalam bentuk kompensasi finansial yang setara. Inilah hukum kompensasi. Jumlah uang yang Anda terima akan selalu berbanding lurus dengan kebutuhan akan apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk melakukannya, dan kesulitan untuk menggantikan Anda. Untuk menjadi sangat kaya, Anda harus menjadi sangat kompeten dalam memberikan layanan yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Jangan pernah mengejar uang, kejarlah pelayanan, dan biarkan uang mengejar Anda. Ini adalah pergeseran pola pikir yang sangat krusial. Saya ingat pernah bekerja dengan seorang pria yang merasa sangat terjebak dalam pekerjaannya dan merasa tidak dihargai. Dia selalu datang ke kantor dengan wajah muram dan energi negatif. Setelah saya mengajarinya untuk mengubah sikapnya dan mulai memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan darinya dengan penuh cinta, dalam waktu singkat, dia mendapatkan promosi dan kenaikan gaji yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Keajaiban terjadi ketika Anda mulai bekerja dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kebanyakan orang menunggu dunia luar berubah sebelum mereka bersedia untuk merasa bahagia atau sukses, tetapi itu adalah jalan buntu. Anda harus merasa sukses terlebih dahulu sebelum kesuksesan itu benar-benar muncul di dunia fisik Anda. Ini mungkin terdengar aneh bagi pikiran logis, tetapi itulah cara kerja hukum getaran. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk pikiran Anda. Jika Anda ingin menarik kekayaan, Anda harus menyelaraskan pikiran Anda dengan frekuensi kekayaan tersebut. Bayangkan sebuah radio, jika Anda ingin mendengarkan musik di stasiun 101.5 FM, Anda tidak bisa menyetelnya di frekuensi 98.2 FM. Anda harus menyetelnya dengan tepat. Demikian pula dengan impian Anda. Jika impian Anda adalah hidup dalam kelimpahan, tetapi pikiran Anda terus-menerus memikirkan kekurangan dan hutang, maka Anda sedang berada di frekuensi yang salah. Perubahan ini tidak harus memakan waktu lama. Itu bisa terjadi dalam sekejap jika Anda memiliki keinginan yang membara dan komitmen untuk disiplin mental. Seringkali tantangan terbesar yang dihadapi orang adalah pengaruh dari lingkungan sekitar mereka. Kita sering dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran sempit, yang terus-menerus memberitahu kita mengapa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Anda harus belajar untuk melindungi pikiran Anda dari pengaruh negatif tersebut. Ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Thomas Edison, yang tetap gigih meskipun mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya berhasil menciptakan lampu pijar. Dia tidak membiarkan kegagalan sementara atau pendapat orang lain menghentikannya, karena dia memiliki gambaran mental yang sangat jelas tentang apa yang ingin dia capai. Anda pun harus memiliki gambaran mental yang jelas tentang kehidupan impian Anda. Jangan hanya memiliki keinginan yang samar-samar untuk menjadi kaya. Definisikan dengan tepat apa artinya kaya bagi Anda. Berapa banyak uang yang ingin Anda miliki di rekening bank Anda? Rumah seperti apa yang ingin Anda tinggali? Kemana Anda ingin pergi berlibur? Tuliskan semuanya dengan detail yang sangat rinci, karena semakin jelas gambaran tersebut, semakin kuat tarikannya pada pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang dibayangkan secara jelas dengan keterlibatan emosional. Inilah sebabnya mengapa visualisasi adalah alat yang sangat ampuh. Ketika Anda memvisualisasikan diri Anda sudah memiliki kekayaan yang Anda inginkan, Anda sebenarnya sedang menanamkan benih di dalam taman pikiran Anda yang nantinya akan tumbuh menjadi kenyataan fisik. Banyak orang yang mencoba melakukan ini sebentar saja, lalu menyerah karena mereka tidak melihat hasil instan. Mereka seperti petani yang menanam benih di pagi hari dan kemudian menggali benih itu lagi di sore hari untuk melihat apakah benih itu sudah tumbuh. Anda harus memiliki iman. Iman adalah kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat dan percaya pada yang tidak mungkin. Tanpa iman, Anda tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Zona nyaman adalah tempat di mana impian mati. Anda harus bersedia merasa tidak nyaman untuk tumbuh. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa Anda sedang memperluas batas-batas diri Anda. Jangan takut akan kesalahan. Kesalahan hanyalah pelajaran yang menyamar. Setiap orang sukses yang saya kenal telah membuat lebih banyak kesalahan daripada orang rata-rata, tetapi mereka tidak pernah membiarkan kesalahan itu mendefinisikan siapa mereka.
Mereka menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang mari kita beralih ke aspek yang lebih dalam lagi, dari bagaimana paradigma Anda terbentuk. Karena seringkali itu bukan salah Anda sendiri, melainkan hasil dari pemrograman sejak masa kanak-kanak, saat pikiran Anda masih terbuka lebar tanpa filter pelindung. Coba pikirkan sejenak tentang masa kecil Anda. Sejak saat Anda masih bayi, pikiran bawah sadar Anda benar-benar terbuka lebar. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menolak informasi apapun yang masuk ke dalam pikiran Anda. Segala sesuatu yang Anda dengar, lihat, dan rasakan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar Anda langsung masuk ke dalam gudang penyimpanan emosional Anda. Jika Anda tumbuh di lingkungan di mana orang-orang selalu mengeluh tentang betapa sulitnya mencari uang atau bahwa orang kaya itu jahat, maka itulah yang menjadi fondasi paradigma Anda hari ini. Anda mungkin telah diprogram untuk percaya bahwa kekurangan adalah hal yang wajar. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda dengan keyakinan penuh bahwa Anda tidak dilahirkan untuk hidup dalam kekurangan. Anda dilahirkan dengan kemampuan untuk menciptakan kelimpahan yang melampaui imajinasi Anda yang paling liar sekalipun. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengubah hidup, mereka harus mengubah pekerjaan mereka, pasangan mereka, atau kota tempat mereka tinggal. Namun kenyataannya adalah Anda harus mengubah apa yang terjadi di dalam diri Anda. Jika Anda membawa paradigma kegagalan ke pekerjaan baru, Anda hanya akan menciptakan hasil yang sama di lingkungan yang berbeda. Ini adalah alasan mengapa banyak orang yang memenangkan lotre senilai jutaan dolar seringkali kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Mereka mendapatkan kekayaan secara fisik, tetapi paradigma mereka tetaplah paradigma orang miskin. Mereka tidak memiliki citra diri sebagai orang yang kaya dan berlimpah secara permanen. Penelitian di bidang psikologi positif sering menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak meningkat secara signifikan setelah seseorang mencapai tingkat pendapatan tertentu yang memenuhi kebutuhan dasar mereka, kecuali jika mereka mengubah cara mereka memandang diri mereka sendiri dan kontribusi mereka terhadap dunia. Uang hanyalah alat, sebuah energi yang mengalir. Jika Anda merasa bersalah karena menginginkan lebih banyak uang, tanyakan pada diri Anda, mengapa? Apakah Anda merasa tidak layak? Keinginan untuk menjadi kaya sebenarnya adalah keinginan untuk hidup yang lebih penuh, lebih luas, dan lebih memuaskan. Itu adalah dorongan alami dari kehidupan itu sendiri yang ingin mengekspresikan dirinya melalui Anda. Earl Nightingale pernah berkata bahwa sukses adalah realisasi progresif dari cita-cita yang berharga. Sukses bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan mental yang Anda tempuh setiap hari. Anda harus mulai melihat diri Anda sebagai sosok yang sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Ini bukan sekadar angan-angan, ini adalah penggunaan fakultas mental Anda, yaitu imajinasi, untuk membangun ide di dalam pikiran Anda. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin berhenti sejenak karena ini sangat penting bagi pertumbuhan kita bersama. Jika Anda merasa pesan ini memberikan perspektif baru bagi hidup Anda, silakan klik tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga. Tindakan sederhana ini sangat berarti bagi perkembangan saluran ini, sehingga kami dapat terus membagikan prinsip-prinsip transformasi ini kepada jutaan orang lain di seluruh dunia yang sedang mencari jawaban atas tantangan hidup mereka. Mari kita bangun komunitas orang-orang yang berani bermimpi besar dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Mari kita bicara tentang rasa takut. Ketakutan adalah penghancur paradigma yang paling besar. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, Anda akan mengalami apa yang saya sebut sebagai tembok ketakutan. Jantung Anda akan berdetak lebih cepat, keringat dingin mulai muncul, dan pikiran Anda akan memberikan 1000 alasan mengapa Anda harus berhenti. Ini adalah reaksi normal karena paradigma Anda sedang mencoba mempertahankan kendali. Paradigma Anda tidak ingin Anda berubah karena ia merasa aman dalam zona nyaman yang lama, meskipun zona itu menyakitkan. Saya ingat ketika saya pertama kali memutuskan untuk memulai bisnis saya sendiri, saya merasa sangat takut sampai-sampai saya hampir menyerah sebelum memulai.
Saya hanya memiliki sedikit uang di kantong saya dan banyak hutang yang menumpuk. Tetapi saya menyadari bahwa jika saya tidak melewati tembok itu, saya akan tetap berada di tempat yang sama selamanya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan bertindak meskipun ada rasa takut. Anda harus belajar untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Saya ingin memberikan satu tantangan praktis bagi Anda hari ini. Saya ingin Anda berkomitmen melakukan ini selama 30 hari ke depan tanpa terputus. Setiap pagi segera setelah Anda bangun tidur, tuliskan di selembar kertas atau di jurnal Anda, "Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena uang datang kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat melalui berbagai sumber secara terus-menerus." Ucapkan kalimat ini dengan perasaan yang mendalam. Jangan hanya membaca kata-katanya, rasakan getarannya. Bayangkan uang tersebut sudah ada di tangan Anda, rasakan kebebasan yang diberikannya. Lakukan ini juga tepat sebelum Anda tidur di malam hari. Mengapa? Karena saat-saat itulah pikiran bawah sadar Anda paling mudah dipengaruhi. Dengan melakukan ini secara konsisten selama 30 hari penuh, Anda mulai menanam benih baru di kebun pikiran Anda yang akan menggantikan gulma paradigma lama. Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat dan orang-orang yang tepat akan mulai muncul dalam hidup Anda. Ingatlah sosok seperti Andrew Carnegie atau bahkan Bob Proctor muda yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi tetapi mampu membangun kekayaan luar biasa. Mereka tidak menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan, mereka menggunakan kekuatan pikiran mereka. Di dunia modern sekarang, Anda memiliki akses ke informasi lebih banyak daripada generasi manapun sebelumnya. Namun, informasi saja tidak cukup. Transformasi hanya terjadi ketika informasi tersebut diintegrasikan ke dalam perilaku melalui pengulangan dan emosi. Jangan biarkan statistik tentang resesi atau kesulitan ekonomi global memengaruhi keyakinan Anda. Ada lebih banyak jutawan yang diciptakan selama masa sulit daripada di masa-masa tenang, karena mereka yang memiliki paradigma kelimpahan tahu bahwa peluang selalu ada bagi mereka yang mencarinya. Anda adalah tuan atas nasib Anda, kapten atas jiwa Anda. Setiap sel di tubuh Anda merespons perintah dari pikiran Anda. Jika Anda berpikir tentang kemiskinan, Anda akan menarik kemiskinan. Jika Anda berpikir tentang kemakmuran, Anda akan menarik kemakmuran. Ini adalah hukum yang tidak pernah berubah, seakurat hukum gravitasi. Saat Anda mulai mengubah citra diri Anda akan menyadari bahwa dunia di sekitar Anda mulai berubah untuk menyesuaikan diri dengan citra baru tersebut. Hubungan Anda akan membaik, kesehatan Anda akan meningkat, dan pintu-pintu peluang yang dulunya tertutup rapat akan terbuka lebar untuk Anda. Jangan pernah menyerah pada mimpi Anda hanya karena orang lain tidak bisa melihatnya. Mereka melihat melalui lensa paradigma mereka yang terbatas, bukan melalui visi Anda yang tak terbatas. Teruslah bergerak maju dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk sukses sudah ada di sini, menunggu Anda untuk menyelaraskan diri dengannya secara mental. Anda memiliki kejeniusan di dalam diri Anda yang hanya menunggu untuk dilepaskan. Percayalah pada diri Anda sendiri dan percayalah pada proses ini. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh masa lalu Anda, melainkan oleh apa yang Anda pilih untuk pikirkan dan lakukan saat ini juga. Hidup adalah anugerah yang luar biasa, dan Anda memiliki tanggung jawab untuk membuatnya menjadi sebuah mahakarya yang indah.